Shalom Jemaat HKBP Semarang Barat. Pada saat ini kita akan melaksanakan pertanyaan sektor. Sebelum kita memulainya, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 12 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk pertanyaan kita saat ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4, dimulai dari ayat 5 sampai 14. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Lalu jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?
Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 774 ayat 1. Mabaor siyan ho mual hangoluani ay torope batangahe akadolog doturak ng pelangi dotanon odona manopai odona manopai odona manopai odona manopai. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam pertanyaan sektor pada saat ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Elia adalah Nabi Tuhan yang melayani umat Israel pada masa pemerintahan Raja Ahab. Kalau kita baca dalam Alkitab, Raja Ahab dikenal sebagai seorang raja yang jahat di mata Tuhan, lebih jahat dari semua raja yang mendahului dia. Ia menyembah Baal dan juga mendirikan mezbah serta kuil untuk Baal. Semua itu terjadi karena pengaruh istrinya yang bernama Isabel, yang merupakan anak Raja Sidon. Maka situasi Elia dalam memberitakan firman Tuhan menghadapi suatu tantangan yang sangat berat. Dalam tugas pelayanannya, Isabel adalah momok yang menakutkan
dalam misi Nabi Elia. Dalam banyak momen, Isabel tampil sebagai kekuatan yang ingin membungkam sekaligus ingin melenyapkan Elia dari muka bumi ini. Tetapi dalam semuanya itu, Elia tidak takut. Elia tetap menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu. Bahkan lebih kerasnya lagi, Elia menyampaikan penghukuman yang akan datang dari Tuhan. Penghukuman kepada negeri itu karena mereka menolak Nabi Tuhan, menolak firman Tuhan. Dan kita baca dalam Nats, hukuman yang disampaikan Elia dari Tuhan kepada Ahab, kepada negeri itu, yaitu bahwa negeri Israel tidak akan mendapatkan hujan dan tidak ada embun selama beberapa tahun. Tidak ada dikatakan berapa tahun, tetapi kecuali kalau sudah dikatakannya lagi. Mendengar hal itu, tentu Raja Ahab menjadi marah dan dia merencanakan niat jahat kepada Elia. Maka dalam hal ini, untuk melindungi Elia, Tuhan menyuruhnya untuk berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di seberang sungai Yordan. Dan di sana Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memerintahkan burung-burung gagak untuk mengantar makanannya di sana, sehingga ketika musim kekeringan itu tiba, Elia tidak mati kelaparan. Di sini kita perlu melihat bahwa Ahab dan juga Isabel yang merencanakan jahat kepada Elia, bukan tidak bisa Tuhan melenyapkan niat jahat tersebut atau membuat sesuatu kepada Ahab ataupun Isabel ataupun kepada siapapun yang mendukung Ahab pada masa itu. Tetapi yang mau ditunjukkan bahwa apa yang dikatakan Nabi Elia sebagai konsekuensi penolakan mereka akan firman Tuhan akan terjadi dan mereka akan melihat kuasa Tuhan yang dikatakan oleh Nabi tersebut. Maka Elia pergi dengan mematuhi apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Elia meyakini bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidupnya. Tak satu pun kekuatan yang ada di dunia ini yang sanggup menjatuhkannya. Karena yakin sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia tadi menuruti perintah Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit dan tinggal beberapa lama di sana sampai Tuhan kembali memberi perintah kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memelihara kelangsungan hidup Elia, Allah menyuruh burung gagak untuk mengantar makanan Elia. Di sini kita melihat kuasa Allah yang sungguh luar biasa menunjukkan caranya untuk memelihara umatnya. Untuk memelihara orang yang diurapinya. Untuk memelihara orang yang dikasihinya. Kadang dibalik logika kita yang diperlakukan Tuhan. Dan itu semua tentu akan membuat manusia itu takjub kepada kuasa Tuhan. Dan hal itu tentu mengajar kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan membuat hidup kita sepenuhnya harus bergantung kepada kuasa dan pengasihan Tuhan. Tentang burung gagak, tentu ada mitos-mitos yang bisa kita ketahui tentang burung gagak ini. Burung ini terus berterbangan di musim kering atau kemarau panjang untuk mencari mangsa. Burung gagak ini menanti mangsanya mati karena kekeringan dan bangkainya siap untuk disantap. Dan keadaan itulah yang dihadapi Elia. Elia hidup di tengah kekeringan hebat. Tetapi sungguh luar biasa karya Tuhan. Ternyata Elia bisa bertahan hidup karena datangnya burung gagak tersebut.
Seperti dikatakan tadi, biasanya burung itu datang untuk mencari mangsa. Tetapi dalam nas ini, ia datang justru membawa makanan bagi Elia, memenuhi kebutuhan Elia selama dia berada di tempat itu. Hal itu menunjukkan cara unik Tuhan untuk memelihara umatnya. Tuhan mampu mengubah pembawa kematian menjadi pembawa kehidupan. Di tengah kekeringan yang berkepanjangan, hidup Elia tetap terpelihara aman di tangan Tuhan. Maka kita dapat melihat Tuhan dapat bekerja jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan kita bayangkan. Sekalipun kita hidup di tengah kekeringan dengan tanda-tanda kematian di sekitar kita, tetapi orang-orang yang mengandalkan pertolongan Tuhan akan tetap terpelihara. Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhannya. Kita harus mengingat Allah yang menciptakan kita, maka Allah pasti akan memelihara dengan mencukupkan segala kebutuhan umatnya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu harus kita ingat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19 ini, kalau boleh kita jujur, bukankah ini tanda-tanda kematian? Seluruh penduduk dunia khawatir, merasakan ketakutan, dan tidak ada yang berani membantah tentang virus corona ini. Kondisi sekarang ini kalau boleh kita jujur juga, begitu mencekam, sangat menakutkan. Ketakutan dan kekhawatiran selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi dan dengan siapapun kita bertemu. Itu satu kondisi yang kita hadapi. Kita khawatir, kita takut, tetapi kita harus bergerak. Kita harus bekerja. Kita harus bertemu dengan orang-orang. Di dalam hal itu terjadi ketakutan, kekhawatiran hinggap dalam diri kita. Tetapi sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang menjaga kita. Sehingga kita pasti akan selamat dari paparan maut tersebut. Kita harus punya keyakinan dengan iman di dalam nama Yesus, kita pasti akan terlindungi. Tetapi kita juga jangan mengatakan Tuhan pasti menjaga kita tanpa ada tindakan disiplin diri di dalam diri kita. Elia menerima jawaban dari Tuhan bukan asal diiyakan, tetapi dia bergerak. Dia sampai bersembunyi dari kejaran Ahab, dari kejaran Isabel dan orang-orang suruhan Ahab dan Isabel. Dia bukan mengatakan hanya percaya, tetapi dia bersembunyi mengamankan dirinya. Artinya, dikala kita mengatakan percaya, dikala kita mengatakan Yesus yang berkuasa, tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, dikala kita mengatakan percaya kepada Tuhan dengan segala penyertaannya, Tuhan akan menjawab segala keluhan kita, Tuhan akan mengatasi segala kekhawatiran kita. Tetapi juga harus ada sambutan dari diri kita masing-masing. Ya, di masa kondisi sekarang harus ada disiplin diri. Seperti kita ketahui, mengikuti protokoler kesehatan. Kita harus menjaga diri kita. Kita bukan hanya menjaga diri kita, tapi menjaga orang lain juga. Artinya apa? Cara yang sudah diajarkan kepada kita merupakan petunjuk dari Tuhan untuk kita menerima penyertaan Tuhan. Asalkan kita percaya bahwa di dalam iman kepada Tuhan, kita akan terpelihara, kita akan terjaga, dan kita akan selamat. Seperti Elia yang diselamatkan oleh Allah dari rencana-rencana yang tidak baik kepada dia. Immanuel, Tuhan beserta kita. Itulah yang senantiasa kita suarakan di masa pandemi ini. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami sungguh bersyukur Tuhan dengan sapaan firman-Mu kepada kami saat ini. Seperti Elia yang percaya kepadamu dan mematuhi suruhan-Mu, maka dia menerima segala janji-Mu. Engkau memelihara hidupnya di tengah-tengah kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Segala yang dia perlukan Engkau berikan dengan cara-Mu. Terima kasih Bapa, itulah menjadi renungan bagi kami Tuhan. Di masa pandemi sekarang ini, rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut senantiasa mempengaruhi kehidupan kami. Kami tidak boleh berdiam diri. Kami harus bergerak. Tetapi kekhawatiran selalu mendampingi kami. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan semakin menguatkan iman kami. Menyemangati kami dan juga memberikan imun yang baik bagi tubuh kami. Dengan iman percaya kepadamu, Engkau menyertai kami. Segala yang kami butuhkan pasti Tuhan berikan. Di masa pandemi ini Tuhan, begitu banyak orang khawatir dengan kehidupannya. Karena banyaknya kehilangan pekerjaan dan juga berkurangnya penghasilan. Tetapi kami percaya di masa pandemi ini banyak cara-Mu Tuhan. Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Banyak juga Tuhan peluang bagi orang yang mau berjuang untuk mengatasi segala permasalahan di masa pandemi ini. Dan itu juga sudah kami rasakan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di dalam segala perjuangan yang mereka lakukan, Engkau tetap menopang mereka, memberkati mereka, setiap segala usaha yang mereka kerjakan mendatangkan berkat. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jagai kami Tuhan. Mulai dari anak-anak sampai kepada lansia, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Engkaulah melindungi kami, menutup bungkus kami dengan kuat darah-Mu yang kudus, sehingga kami tetap bersuka cita dalam setiap aktivitas kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 697 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Sai horas dalam artua nasana hinokoti ototongi hutonoku Yesus napalua o samino olo aku halali martua naragedo au manong mga sahon padani molo na margogolon kaluha holo totongi hutonoku Yesus napalua o samino olo aku alali martua. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.